Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Muhammad Arif Dava sebagai mahasiswa jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan mencoba untuk menampilkan hasil dari artikel ilmiah saya. Artikel ilmiah ini merupakan salah satu penilaian dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada bagian ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagian-bagian yang nantinya ada pada artikel ilmiah ini. Yang pertama ada judul, kemudian ada abstrak, pendahuluan, yang di dalam pendahuluan ini nantinya ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian ada metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Yang pertama ada judul. Artikel ilmiah ini saya mengangkat judul tentang konversi hutan dan ancaman perburuan terhadap populasi harimau Sumatera. Kemudian yang untuk bagian abstraknya, pada bagian abstrak saya menjelaskan secara singkat tentang keseluruhan dari artikel ilmiah ini, mulai dari bagian latar belakangnya, rumusan masalah, tujuan, hingga kesimpulannya. Kemudian pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan saya menjelaskan tentang apa itu harimau Sumatera. Sebagai yang kita ketahui, harimau Sumatera merupakan satu-satunya spesies harimau yang tersisa di Indonesia setelah punahnya harimau Jawa dan harimau Bali. Kemudian pada bagian pendahuluan ini saya menjelaskan tentang status konservasi harimau Sumatera, di mana harimau Sumatera menurut IUCN Red List sekarang termasuk ke dalam klasifikasi satwa yang terancam punah atau critically endangered, karena pada populasi harimau Sumatera yang terdata di alam liar saat ini kurang lebih hanya tersisa 400 hingga 500 ekor. Kemudian di bagian pendahuluan ini saya juga menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuannya yang sejalan, di mana artikel ilmiah ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui jumlah populasi dari harimau Sumatera yang tersebar di 3 lokasi konservasi di Provinsi Riau, yaitu Tesonilo, Rimbang Baling, dan Kurumutan. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui populasi satwa mangsa yang terdapat di habitat harimau tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menganalisis kaitan antara konversi hutan dan ancaman perburuan terhadap populasi harimau Sumatera. Kemudian bagian selanjutnya adalah metode penelitian. Pada artikel ilmiah ini saya menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder melalui penelitian lain, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maju Bintang Huta-Julu mengenai studi ekologi harimau Sumatera, di mana pada penelitian beliau tersebut di dalamnya terdapat data-data mengenai jumlah harimau dan satwa mangsanya yang tersedia di ketiga lokasi penelitian tersebut yang ada di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode capture mark recapture berdasarkan photographic capture, di mana untuk melaksanakan metode ini, yang pertama peneliti melakukan survei terhadap lokasi-lokasi yang telah ditentukan untuk menjadi tempat penelitian pada lokasi harimau Sumatera nantinya. Kemudian yang kedua adalah dilakukan pemasangan dan penempatan kamera trap di beberapa lokasi yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, kamera trap yang telah terpasang ditempatkan selama kurang lebih 408 hari dengan kondisi merekam seutuhnya. Kemudian langkah yang terakhir adalah kamera trap tersebut dianalisis dengan cara melihat data-data yang telah terekam untuk mengetahui jumlah dari harimau Sumatera dan satwa mangsanya yang berhasil terekam nantinya. Bagian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kurang lebih 42 individu dari harimau Sumatera yang berhasil terekam oleh kamera trap. Harimau-harimau yang berhasil terekam ini tersebar di 3 lokasi penelitian, yaitu di Taman Nasional Tesonilo sebanyak 5 individu,
di Suaka Marga Satwa Rimbang Baling sebanyak 9 individu, dan di Suaka Marga Satwa Kerumutan sebanyak 28 individu. Kemudian didapati juga data-data tentang satwa mangsa yang berhasil terekam oleh kamera trap. Pada kamera trap tersebut didapati bahwa beberapa satwa mangsa yang terekam adalah beruk, kijang, babi hutan, dan pelanduk. Kemudian pada poin pembahasan dibagi menjadi beberapa bagian lagi berdasarkan lokasi penelitian. Yang pertama, pembahasan di Taman Nasional Tesonilo. Pada pembahasan Taman Nasional Tesonilo, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ditemukan sebanyak 5 individu harimau Sumatera. Jumlah populasi ini tentunya dipengaruhi oleh faktor luas kawasan, kualitas habitat, tingkat ancaman perburuan, dan kelimpahan satwa mangsanya. Luas kawasan Taman Nasional Tesonilo ini relatif kecil sehingga sulit untuk bagi satwa-satwa yang ada di lokasi tersebut untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Karena hasil ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Meijert pada tahun 2003. Ia mengatakan bahwa kawasan hutan yang kurang dari 5.000 km² tidak dapat mendukung kehidupan populasi karnivora, kecuali adanya pergerakan satwa yang lebih luas dan tingkat perburuan yang lebih rendah. Pembahasan yang kedua yaitu tentang Suaka Marga Satwa Rimbang Baling, di mana pada Rimbang Baling ini ditemukan sebanyak 9 individu harimau Sumatera. Menurut Seal et al. Pada tahun 1994, ia mengatakan bahwa 15 tahun yang lalu, populasi harimau Sumatera di kawasan ini sebanyak 42 individu, dan peluang kehilangannya itu hanya sebesar 2 individu setiap tahunnya. Perburuan terhadap harimau Sumatera dan satwa mangsanya diduga menjadi penyebab utama terhadap menurunnya populasi dari harimau Sumatera. Kemudian pada bagian pembahasan selanjutnya saya menjelaskan tentang populasi harimau Sumatera di wilayah Kerumutan. Jumlah individu yang berhasil terekam oleh kamera trap di wilayah Kerumutan terdapat sebanyak 28 individu, di mana menurut Seal et al. Mengatakan bahwa populasi harimau Sumatera di Kerumutan ini dulunya sebanyak 30 individu, dengan tingkat kehilangan sebanyak 2 individu setiap tahunnya. Ancaman terbesar dari menurunnya populasi harimau Sumatera ini adalah pembangunan kanal di lokasi tersebut, di mana dengan adanya pembangunan kanal, maka peluang untuk akses manusia masuk ke kawasan tersebut semakin tinggi. Dengan masuknya manusia tentunya akan meningkatkan terjadinya kemungkinan tentang perburuan, pembalakan, dan konversi habitat. Ancaman lainnya yang ada di wilayah Kerumutan adalah kebakaran hutan yang hampir selalu terjadi setiap tahun di Provinsi Riau. Kemudian ada argumen tentang penelitian ini, di mana aktivitas perburuan dan deforestasi yang tinggi diduga menjadi penyebab utama terhadap menurunnya populasi harimau Sumatera. Karena menurut laporan WWF Riau Program 2006 menunjukkan terdapat 20 orang pemburu harimau aktif yang terdata, 71 orang pemburu satwa mangsa di lokasi tersebut, dan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dilaporkan 15 individu harimau yang terbunuh akibat perburuan, baik itu perburuan untuk perdagangan dan perburuan untuk mencegah konflik antara harimau dan manusia. Laju kerusakan hutan yang tinggi diduga menjadi penyebab utama hilangnya habitat alami dari harimau. Karena menurut data dari Forest Watch Indonesia tahun 2001 melaporkan bahwa hutan di Riau hilang sebanyak 78.000 hektar setiap tahunnya. Dan dalam waktu 15 tahun terakhir, hutan-hutan tersebut berubah menjadi digunakan untuk konversi lahan, perkebunan, transmigrasi, dan lainnya. Bagian selanjutnya adalah simpulan, di mana pada bagian simpulan ini saya menjelaskan tentang jumlah populasi dari harimau Sumatera yang sudah terdata tadi, yaitu di Taman Nasional Tesonilo sebanyak 5 individu, di
wilayah Rimbang Baling sebanyak 9 individu, di wilayah Kerembutan sebanyak 28 individu. Kemudian, beruk, kijang, babi hutan merupakan satwa mangsa dengan kelimpahan yang paling tinggi di lokasi ditemukannya harimau Sumatera. Kesimpulan selanjutnya adalah kepadatan populasi harimau Sumatera di lokasi tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor kelimpahan satwa mangsa, kehilangan habitat, dan ancaman perburuan. Dan juga, kelimpahan predator sangat berkorelasi dengan kelimpahan satwa mangsa di lokasi dan waktu tertentu. Sekian dari presentasi analisis artikel ilmiah saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.